Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 349 perjamuan makan. Di pasar malam, Yamanda Su masih seperti biasanya, memakai kacamata hitam, topi, dan jaket. Tidak ada yang bisa mengenali dia adalah penyanyi terkenal. Mereka pergi ke kedai pinggir jalan dan makan di sana. Suasana hati Yamanda Su terlihat biasa, bagaimanapun jadwal konsernya sudah direbut orang, dan orang itu adalah musuh bebuyutnya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Saat dia dan Thomas Kin baru makan beberapa gigitan, manajernya tiba-tiba menelepon. Yamanda Su mengerutkan keningnya. Kalau biasanya dia tidak akan mengangkatnya, tapi sekarang, mungkin ada sesuatu. Dia membuat isyarat agar Thomas Kin tidak bersuara lalu dia mengangkat teleponnya. "Kak Mia, ada apa?" Setelah mendengarkan sebentar, Yamanda Su langsung mengerutkan keningnya. "Baik, sebentar lagi aku akan ke sana." Setelah menutup telepon, Yamanda Su berkata dengan menyesal. "Maaf, Kak Mia mengatakan ada beberapa bos besar mengajak kami makan dan ingin menengahi konflik antara aku dan Brenda Tian." Thomas Kin mengangguk, hal semacam ini sangat wajar. Sekarang baik Yamanda Su atau Brenda Tian, keberadaan mereka seperti pohon uang, ada mereka berarti ada keramaian. Kalau ada konflik di antara mereka, pasti akan sedikit mempengaruhi satu sama lain, jadi wajar kalau ada bos besar yang ingin menengahi konflik dan memberikan mereka kesempatan untuk bernegosiasi. Yamanda Su mengerutkan kening. Brenda Tian berasal dari Provinsi Handong. Dia memiliki banyak koneksi di sini. Aku rasa ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan untuk menyerangku. Thomas Kin berpikir sejenak. "Bagaimana kalau aku menemanimu?" Yamanda Su merasa kaget. "Benarkah?" "Baik, kamu berpura-pura menjadi asistenku saja." Setelah mereka berdiskusi, Thomas Kin dan Yamanda Su pun berangkat. Tak lama, mereka tiba di Hotel Bauhinia. Di dalam ruang VIP No. 2, Brenda Tian dan beberapa bos besar sedang duduk sambil berbincang-bincang. Brenda Tian bertanya, "Kenapa semakin lama Bauhinia ini semakin tidak pandai mengatur sesuatu? Ada begitu banyak bos besar di sini, tapi mereka hanya memberikan ruang VIP No. 2. Meskipun ruang VIP No. 1 dan No. 2 merupakan ruang VIP yang sangat mewah, dan bisa dikatakan sebagai tempat dengan standar tertinggi di provinsi ini, tapi tetap ada sedikit perbedaan, dan tidak terlalu baik untuk dikatakan." Seorang pria paruh baya yang memiliki perut besar berkata, "Tidak apa-apa, ruang VIP No. 1 dan No. 2 tidak beda jauh. Tujuan kita hari ini juga bukan untuk makan." Brenda Tian mengangguk. "Nanti saat yang bermarga Su itu datang, tidak perlu memberikan muka kepadanya, dia hanya seorang penyanyi yang sedang naik daun, dia masih tidak tahu seberapa tingginya langit, kalau dia membuatku marah, aku bisa melakukan apa saja." Brenda Tian baru selesai berbicara, pintu ruang VIP terbuka, Yamanda Su, Kak Mia dan Thomas Kin masuk ke dalam. Biasanya, dia membawa pengawal, tapi hari ini dia datang ke sini untuk berdamai, dan dia membawa Thomas Kin, jadi dia tidak membawa pengawal. Setelah mereka masuk, suasana di ruang VIP langsung menjadi aneh. Saat kedua penyanyi terkenal di dunia musik bertemu pasti akan sedikit canggung. Sebagai manajer, Kak Mia mengajak mereka duduk sambil tersenyum dan berkata, "Kita adalah satu keluarga, membuat para bos besar membantu menengahi benar-benar sudah merepotkan." Brenda Tian mendengus dengan dingin, apakah semua orang yang bermarga Tian adalah satu keluarga? Raut wajah Kak Mia sedikit canggung. Meskipun dia juga cukup dihormati di kalangan ini,
Tapi Brenda Tian adalah penyanyi wanita nomor satu di industri musik. Dia tidak boleh menyinggungnya, jadi dia hanya bisa tersenyum. Hehe, orang yang berkecimpung di industri yang sama juga satu keluarga. Suasana kembali canggung. Setelah masuk Yamanda Su terus diam, dia juga tidak melepas kacamata hitamnya. Dia hanya duduk di kursi sambil melihat semua ini dengan ekspresi wajah dingin. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 350 dihukum dengan arak. Saat ini, pria gemuk tadi akhirnya berbicara. Kalian berdua sama-sama merupakan penyanyi terkenal di industri musik, seharusnya kalian memiliki hubungan yang baik agar bisa menghasilkan uang. Begini saja hari ini, kalian berdua berikan wajah kepada aku, Norman Xiao, kita bersulang dan berjabat tangan, bagaimana? Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang mengatakan apa-apa, biasanya Yamanda Su memang bersikap dingin, semua orang terbiasa. Brenda Tian, sebagai penyanyi wanita nomor satu, pasti bertemperamen. Norman Xiao melirik mereka berdua, lalu berkata, begini saja, Yamanda Su masih muda, kamu yang mengajak bersulang duluan, boleh kan? Begitu dia selesai berbicara, suasana di ruangan itu hening selama beberapa detik. Yamanda Su melepas kacamata hitamnya, sikapnya masih sangat dingin. Dia mengambil gelas wine dan berdiri. Ketika dia berjalan ke hadapan Brenda Tian, dia mengangkat lengannya dan bersulang dengan sopan. Yamanda Su juga ingin berdamai, meskipun dia tidak takut pada Brenda Tian, tapi kalau terus berseteru seperti ini, tidak ada gunanya. Tapi, Brenda Tian mencibir. Ini dinamakan bersulang. Selesai berbicara, Brenda Tian juga mengangkat gelas wine dan menuangkannya. Wine itu langsung dia dituangkan ke tubuh Yamanda Su. Raut wajah Kak Mia langsung berubah dan dia segera bangkit. Apa maksudmu? Kamu menyuruh kami datang untuk berdamai, tapi sikapmu seperti ini. Yamanda Su mundur ke belakang, dia mengeluarkan tisu dan mulai menyeka pakaiannya, ekspresi wajahnya masih dingin. Brenda Tian mencibir. Berdamai. Memangnya kamu pantas beradu denganku? Kalau kalian berlutut dan memohon kepadamu, aku bisa mempertimbangkan untuk berdamai dengan kalian. Raut wajah Kak Mia langsung berubah, tak disangka Brenda Tian ini sangat sombong. Hari ini dia memanggil Yamanda Su datang bukan benar-benar ingin berdamai, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya kepada mereka. Begitu mendengar hal ini, Thomas Kin langsung berdiri. Bagaimanapun sebelumnya adalah masalah industri hiburan jadi Thomas Kin tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan dia malas ikut campur dengan masalah itu, tapi kalau wanita ini berani menggunakan kekerasan, Thomas Kin tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Setelah berdiri, dia berjalan ke hadapan Brenda Tian sambil berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu apa artinya tidak terima diajak bersulang hanya terima dihukum dengan arak? Raut wajah Brenda Tian sedikit berubah, apa maksudmu? Sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba Thomas Kin menjambak rambut Brenda Tian dan langsung menekannya di atas meja. Bam, wajahnya membentur meja, dan rasa sakit merasuk ke tulang pipinya. Setelah itu, Thomas Kin mengambil sebotol arak putih yang berada di samping dan langsung menaruhnya ke dalam mulut Brenda Tian. Lalu dia menuangkannya ke dalam. Brenda Tian yang ditekan olehnya tidak bisa melepaskan diri, tangan Thomas Kin yang menekan kepalanya seperti gunung besar. Botol arak yang dimasukkan ke dalam mulutnya juga tidak bisa dia lepaskan. Arak putih yang masuk ke dalam tenggorokannya sangat menyengat dan bahkan membuatnya batuk dan ingin muntah, tapi dia terpaksa menelan sebagian besar arak putih itu. Para bos yang ada di samping semua tercengang, anak buah Yamada Su ini sungguh berani, berani-beraninya dia turun tangan. Dia sudah gila. Berhenti. Setelah menuangkan sebotol arak, Thomas Kin melepaskannya. Brenda Tian langsung jatuh di kursi. Wajahnya memerah dan dia batuk tanpa henti. Ayo pergi. Thomas Kin menarik Yamada Su,
Kak Mia mengikuti di belakang, lalu mereka bertiga berjalan keluar dari ruang VIP. Setelah meninggalkan ruangan itu, Kak Mia mengerutkan kening. Kamu terlalu gegabah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Yamanda, kamu tidak boleh menyelesaikan masalah dengan cara ini. Bukankah ini sama dengan kamu menghambat masa depan Yamanda? Kamu tahu siapa yang ada di meja barusan, kalau kamu menyinggung mereka, bagaimana Yamanda kelak? Karena Yamanasu dan Tomaskin memiliki hubungan yang dekat, Kak Mia baru berbicara selembut ini, kalau dia adalah orang lain, Kak Mia sudah memarahinya. Bersambung.